Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang setia. Sebab itu pagi hari ini mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu, siapkan pikiran yang terbaik untuk datang memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan memuji menyembah Engkau di altar kudus-Mu. Kami rindukan kehadiran Tuhan ada di tempat ini, ada di rumah kami masing-masing. Kami rindu tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Yes, Tuhan.
sumber perlindungan kami. Kami bernyanyi bersorak, memuji nama-Mu Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Segala kuasa tunduk dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Nama di atas segala nama, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Segala ciptaan-Mu tunduk mendengar suara-Mu. Segala ciptaan-Mu bertekuk lutut menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah segala yang bernafas memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Allah yang dahsyat. Tuhan penyelamat hidup kami. Tuhan sumber segala-galanya. Sumber kekuatan kami. Tempat perlindungan kami. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great is our God. How great. Mari angkat tanganmu, agungkan Tuhan kita. Sebab namanya besar, layak dipuji, layak disembah. Haleluya. How great. Dengan mengangkat tangan, serukan how great is our God. Amen. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great
gereja kami. Lawatan-Mu terjadi di keluarga kami. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Haleluya. Pemulihan Tuhan terjadi. Biar setiap orang akan memandang terang yang ajaib yang berasal dari Tuhan. Setiap kaki akan melangkah ke jalan yang benar karena ada Tuhan yang menuntun hidup mereka. Haleluya. Haleluya. Biar setiap gereja-gereja Tuhan yang ada menjadi jawaban dari setiap pergumulan jemaat Tuhan. Biar gereja-gereja Tuhan berdampak buat generasi-generasi muda yang ada Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Biar kerajaan Tuhan ditegakkan di muka bumi. Dan setiap umat-umat yang percaya akan berbondong-bondong datang sujud menyembah Engkau, memberikan pujian, menaikkan ucapan syukur untuk segala apapun yang Tuhan sudah lakukan. Sebab kami percaya Allah kami dahsyat, Allah kami hebat. Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kami, tidak ada satu kuasa yang ada di dunia ini yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Kepastian bagi
terjadi. Kami akan terus kuat, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami. Ada perlindungan, ada perkenanan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan lewat pujian penyembahan. Kita akan berdoa syafaat nanti dengan kasih Kristus. Bapak Saimian akan berdoa. Kau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau Allah yang setia sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyukakan hati kami, karena penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah hati kami terus terpaut kepadamu. Biarlah hati kami terus memandang wajah-Mu dengan mata rohani kami. Kami mau melihat dan merasakan betapa indahnya kuasa-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu untuk terus mengalami segala hal yang terbaik bersama dengan Tuhan. Sekalipun kami dalam masalah, problema, bahkan penderitaan, kami tahu Tuhan, tangan-Mu memegang kami dengan erat. Kami tidak takut, kami tidak gentar menghadapi situasi hari-hari ini Tuhan, sebab kami tahu ada Allah beserta dengan kami. Tuhan, jadikan setiap kami boleh memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Engkau setiap hari. Sehingga itu menjadi kesaksian, menjadi kekuatan yang baru. Dan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, hamba-hamba-Mu beserta seluruh jemaat yang ada boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Dikuatkan baik di dalam doa-doa pagi maupun di dalam pelayanan-pelayanan ibadah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Firman-Mu dikerjakan, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kami mau melihat Tuhan, penyertaan-Mu ajaib terjadi bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani, sehingga bersama-sama kami bertumbuh kuat, berakar kokoh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada, dalam penggembalaan mereka, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap kami Engkau dapati tetap beriman, percaya kepadamu, tetap kuat dan teguh, bahkan memiliki visi dan misi Allah yang terus kami mau capai dengan Engkau. Sehingga dalam pelayanan penggembalaan jemaat Tuhan, kami Engkau dapati berkenan di hati-Mu sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami untuk lebih lagi mengalami indahnya hidup di dalam Engkau. Dan bawa kami untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada, di kota kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Biar kami boleh mengalami sukacita Tuhan itu. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari-hari ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati kekuatan kesehatan mereka, berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak Tuhan yang ada. Sehingga jemaat-jemaat-Mu tidak berada di dalam permasalahan yang tidak mereka bisa selesaikan bersama dengan Tuhan. Tapi biarlah mereka berharap, berserah bahwa Tuhan ada di pihak mereka yang menolong, memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya kami mau menjadi berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan kami berada. Biar kami boleh mengupayakan tempat kami, kota kami untuk kesejahteraannya. Biar kami menjadi berkat bersama-sama dengan pemerintahan yang ada. Biar kami memuliakan nama Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah di mana kami berada Tuhan. Sehingga banyak orang melihat ada Tuhan dalam hidup kami dan Engkau dipermuliakan. Melalui hidup kami ada kesaksian yang indah dan setiap orang boleh melihat
mereka mau percaya dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan, boleh menyembah Dia pada pagi ini. Mari kita terus bertumbuh, terus mengasihi Tuhan dalam saat teduh kita, karena ketika Anda bersaat teduh, Anda sedang connect dengan Tuhan, dan pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat teduh kita menggunakan buku ini di per 2.0x. Saudara yang belum mendapatkan bisa hubungi nomor pastoral yang tadi tertera di doa pagi kita ini dan bisa mendapatkan di gereja. Dan kita mau belajar bersama-sama setiap hari. Kita mau mendalami firman Tuhan. Di per 2.0x kita bicara soal sikap menghadapi badai, supaya kita bisa kuat dalam menghadapi badai. Kita sudah belajar bahwa Tuhan izinkan badai ada supaya kita naik level, supaya kita bisa mengkoreksi visi atau ambisi kita. Yang kedua, mengalami level baru, iman dan kasih. Dan yang ketiga ini, kita belajar bahwa kenapa Tuhan izinkan badai. Rupanya badai itu menjadi saat kita mempunyai perspektif yang baru. Semuanya katakan perspektif yang baru. 1, 2, 3, perspektif yang baru. Yesaya 55 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, tentu kita tidak pengen ada badai. Tetapi realitanya badai itu ada. Dan ketika ada badai, itu saatnya untuk kita memandang bahwa Tuhan punya jalan yang lain dari yang kita rencanakan. Hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana bencana alam, gunung meletus di Gunung Semeru, dan berbagai ancaman bencana alam yang lainnya. Semua orang tidak pengen bencana alam dan tidak merancangkannya. Bahkan dari Badan BMKG yang meneliti soal cuaca, mereka tidak bisa memprediksikan kapan gunung akan meletus. Bagian BPBD penanggulangan bencana, mereka berkata tidak bisa mempengaruhi, hanya bisa memperingatkan aktivitas gunungnya makin naik. Ya, ini saya dengar ketika berapa hari sebelum Gunung Semeru meletus, mereka sudah memperingatkan, BPBD sudah memperingatkan, BMKG sudah memperingatkan, ini ada aktivitas gunung berapi ini yang semakin intens, semakin naik. Tapi ketika ditanya kapan akan meletusnya, tidak tahu. Kapan waktunya, enggak tahu. Ya, tapi siap-siap saja. Saudara, demikianlah manusia, kita enggak tahu kapan akan terjadi bencana, kapan akan ada masalah. Tapi yang kita tahu, bencana ada di depan. Nah, karena itu ketika Anda menghadapi badai, perspektif Anda harus baru. Harus melihat dengan cara Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti tidak merancangkan yang jahat. Dia Tuhan yang baik, pasti merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Ku tahu Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, kaulah Bapakku yang setia,
tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Ayo percaya saudara, kita punya Bapa yang baik. Angkat tanganmu, katakan, aku punya Bapa yang baik. 1, 2, 3, aku punya Bapa yang baik. Haleluya. Jadilah anak yang baik, anak yang menurut kepadanya, anak yang memandang seperti cara Bapa kita memandang. Dia punya rancangan yang baik. Loh, rancangan apa, Pak? Badai kok baik? Yang baik kan tidak ada badai. Tapi saudara, badai selalu baik. Kita ambil contoh tentang gunung meletus ini, karena Semeru baru saja meletus. Saudara, di sekitar Gunung Semeru, daerah Lumajang, Malang, dan dekat-dekat ke sana itu saudara, mereka bukan Malang ya, daerah Lumajang itu, mereka punya pertanian yang bagus. Sama seperti di Gunung Merapi yang pertaniannya cukup bagus. Di samping ada pasir, ada batu yang menjadi mata pencarian penambangan di sana. Tapi itu dimulai dengan apa? Mengapa di Jawa Tengah banyak tempat yang subur? Mengapa di Jawa Timur banyak tempat yang subur? Karena ada gunung berapi yang meletus, yang mengeluarkan lavanya. Di Sumatera ada Gunung Sinabung yang mengeluarkan itu debu vulkaniknya itu. Ketika jatuh di tanah, berapa waktu kemudian tanah seperti punya pupuk yang bagus dan pertumbuhan tanaman jadi indah. Memang rasanya tidak enak ketika gunung meletus, tapi sesudahnya rupanya itu membawa kebaikan yang tidak bisa kita pahami. Kalau saudara lupa, saya ingatkan, kita hanya manusia. Kita hanya manusia. Dia Tuhan, pencipta semuanya. Buat kita, mengapa ini menjadi bencana? Tapi Tuhan tahu ketika ada bencana justru akan mengubah keadaan di masa depan. Mari kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Termasuk saat Anda sedang mengalami bencana, sedang mengalami badai. Next slide. Ada tertulis di buku Anda di halaman 5, bagian yang kuning. Not all storm come to disrupt your life. Some come to clear your path. Tidak semua badai datang untuk mengganggu hidup kita. Sebagian datang untuk membersihkan jalan kita. Jadi saat ada badai, angin kencang, tapi rupanya Tuhan bisa pakai badai itu untuk membersihkan jalan kita. Banyak tempat yang ketika ada badai, mereka membangun ulang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena ada badai, maka tanah-tanah terbuka tempat yang baru. Karena ada badai, pohon-pohon diperbaharui dan seterusnya. Jadi badai tidak semuanya jahat. Anda bisa melihat dari perspektif Tuhan. Dan itu akan membuat hidupmu naik level. Sekali lagi, jangan pandang semuanya negatif. Minta perspektif Tuhan, perspektif yang baru. Apa itu perspektif? Perspektif adalah cara pandang yang baru. Cara kita melihat masalah yang baru. Pandang dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Pandemi ini, saya melihat banyak orang yang mempunyai pola pandang yang baru. Kalau dulu orangnya tidak sehat, saya melihat orang-orang beberapa melakukan hal yang lebih sehat. Dulu kita cuci tangan, mungkin sering lupa. Bahkan dari luar enggak cuci tangan, langsung makan, langsung ambil piring. Tapi sekarang karena pandemi COVID-19, dalam hampir 2 tahun ini kita terlatih pulang dari luar rumah langsung cuci tangan,
Habis ketemu orang cuci tangan, sebelum masuk gereja cuci tangan. Kenapa? Karena terbiasa dan itu membuat sesuatu yang lebih baik. Dulu orang tidak peduli pakai masker, batuk di sembarangan. Sekarang kita menjadi waspada, kita berusaha untuk menghindari orang yang batuk. Kita juga tidak batuk dengan sembarangan. Karena apa kata orang? Kalau Anda batuk-batuk di depan orang, kita pakai masker. Ada kebaikan di belakang semua pandemi ini. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dulu sebelum pandemi keuangannya amburadul. Dia tidak pernah memikirkan mengelola keuangan, besar pasak daripada tiang, sehingga hutangnya di mana-mana. Tapi ketika pandemi terjadi krisis lebih parah lagi, dan akhirnya dia tersadar bahwa hidupnya berantakan, keuangannya berantakan, dan tertatih-tatih dia mulai mengatur keuangan. Apa yang perlu dibeli, apa yang tidak perlu, bagaimana menghemat di sini sana, bagaimana menambahkan penghasilan, bagaimana investasi yang benar, yang baik. Saudara, berhikmat. Walaupun ada juga orang-orang yang dulu sebelum pandemi keuangannya berantakan, kena pandemi lebih berantakan lagi. Tapi saya sudah ketemu beberapa orang yang keuangannya lebih baik ketika dia bisa mengatur dengan baik. Karena pandemi menyingkapkan apa yang tersembunyi. Sebelumnya kelihatannya keuangannya baik saja, tapi begitu ada klien yang berhenti, ada pelanggan yang berhenti, tiba-tiba kolaps semuanya. Ketika nggak bisa jualan, habis semuanya. Tapi ini membuat mereka lebih kuat menyusun anggaran yang baru, rancangan yang baru. Saya ketemu beberapa orang tua yang mereka mengeluh karena anaknya sulit belajar. Di rumah hanya main game, susah menerima pelajaran walaupun secara online. Tapi kemudian mereka menyadari, rupanya anakku memang tidak bisa. Rupanya anakku memang begini modelnya. Di sekolah juga rupanya begini. Nah, karena pandemi mereka ada di rumah. Sekarang terbuka. Kayak sebuah tempat habis kena badai, terbongkar semuanya saudara. Atap-atap berserakan, pohon-pohon tumbang, terbuka semuanya. Mereka tahu sekarang bahwa anaknya rupanya tidak pinter-pinter amat. Tidak seperti yang dia bayangkan. Oh pasti beres sudah dileskan. Ternyata juga tidak pinter. Tidak bisa paham dengan mudah. Ada orang yang terus marah, kecewa, atau apatis, tidak mau buat apa-apa. Tapi beberapa orang saya lihat mereka menyusun rencana yang baru, mereka menyusun agenda yang baru, mereka mengatur cara belajar anaknya, membatasi waktu anaknya main game, memberikan perhatian khusus untuk anak-anaknya mengerjakan PR, dan akhirnya anak-anak yang sebelumnya sulit untuk belajar sekarang lambat laun bisa dididik, menyesuaikan sekalipun belajar online di rumah. Tapi mereka mulai bertanggung jawab dan bertumbuh di situ. Saudara, badai, kesempatan untuk berubah. Selalu ada kebaikan di belakang badai. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ayo katakan dengan saya, terima kasih Bapa yang baik. 1, 2, 3. Terima kasih Bapa yang baik. Apa-apa yang terjadi, Tuhan punya rancangan baik.
badai bisa dipakai Tuhan. Badai masalah bisa dipakai Tuhan. Badai sakit penyakit bisa dipakai Tuhan. Badai persoalan bisa dipakai Tuhan untuk membuka jalan yang baru bagi engkau. Saya ketemu beberapa orang yang di PHK, yang bangkrut, tetapi dia bertahan bersama Tuhan, membangun kembali, lebih kuat bisnisnya, kerja yang lebih baik, karena Tuhan campur tangan. Memang tidak enak ada badai. Kalau bisa jangan ada badai. Tapi kalau ada badai, artinya Tuhan mau buka jalan yang baru. Tuhan akan menolong hidup kita. Jadi punya perspektif yang baru di tengah badai. Seorang penyanyi terkenal namanya Julio Iglesias. Kalau bacanya Julio Iglesias tulisannya ya, tapi bacanya Julio Iglesias, penyanyi yang sangat terkenal di dunia. Tapi tahukah Anda, Julio Iglesias sebelum jadi penyanyi, dia adalah pemain sepak bola. Dia pemain sepak bola dan pengen menjadi pemain nasional. Tapi suatu kali dia mengalami cedera. Dan habis cedera, dia tidak bisa bermain sebagus saat sebelum cedera. Ada cacat di kakinya, tidak bisa bermain sepak bola dengan baik kembali. Dia merasa hidupnya runtuh, dia merasa hidupnya gagal. Dia pengen jadi pemain bola dunia, tapi gagal karena cedera kaki. Tapi saudara, rupanya dia tidak menyerah. Dan dia menemukan sebuah jalan yang baru. Ketika dia tidak lagi main bola, rupanya kemampuan bernyanyinya semakin diasah. Dan kita mengenal Julio Iglesias. Sekarang bukan pemain bola itu lagi. Bahkan banyak orang gak tahu kalau dia dulu adalah pemain bola. Yang kita tahu dia penyanyi terkenal. Kenapa? Sebuah badai kelihatannya menghancurkan, tapi sebenarnya bisa membuka jalan yang baru. Saudara mungkin menderita karena patah tulang, karena sakit, tapi percaya ada jalan baru di situ. Anda mungkin capek mengurus keluarga yang sakit, orang tuamu sakit, orang tuamu menderita, tapi saudara percaya ada jalan yang baru yang Tuhan siapkan di situ. Saya punya teman yang kemudian jadi dokter yang terkenal, yang hebat di kotanya. Anda tahu kenapa dia mulai begitu? Karena mamahnya sakit ketika dia masih SMP, SMA. Dan dia harus merawat. Dan dia mulai berkata, aku mau jadi dokter untuk bisa merawat mamahku. Saudara, dan dia akhirnya habis SMA, ambil keputusan sekolah kedokteran. Sebelumnya gak punya pikiran ke sana. Tapi karena dia melihat perjuangan mamahnya, dia pengen cari obat buat mamahnya, pengen mengobati orang-orang yang sakit kayak mamahnya. Akhirnya dia putuskan menjadi dokter dan ternyata Tuhan pakai menjadi berkat. Kenapa saudara? Badai memang gak enak, orang tua sakit, tapi ketika dia punya perspektif baru, itu membuka sebuah jalan yang baru. Saudara, jangan marah dengan badai, tapi minta hikmat Tuhan. Lihat jalan apa yang terbuka di tengah badai ini. Jalan apa yang Tuhan bukakan. Aku mau ikuti Tuhan. Aku mau mengembangkan semua bersama Tuhan. Ayo pujikan lagi sampai kita masuk saat teduh. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Percaya Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Ayo saudara, mari masuk saat teduh. Adakah engkau sedang mengalami badai? Ayo percaya, Tuhan akan membuka jalan yang baru. Badai artinya kau harus punya perspektif baru. Apa yang Tuhan mau? Jalan apa yang baru yang Tuhan sediakan?
berapa abad yang lalu pernah terjadi di Swiss. Ada satu kota namanya kota Basel. Ini kota yang kecil di Swiss. Ini suatu kali kota itu dikepung, diserbu oleh tentara Perancis dalam pimpinan Napoleon Bonaparte. Anda tentu dengar dalam sejarah ada pemimpin besar dari Perancis namanya Napoleon Bonaparte yang menaklukkan banyak negara. Dan kali itu dia sampai di kota Basel di Swiss, sudah mengepungnya. Dan sudah hampir pasti kota ini akan berhasil dia rebut. Tapi saudara, di kota Basel itu gereja-gereja bersatu, anak-anak Tuhan bersatu. Mereka berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mereka minta kelepasan dari Tuhan. Karena mereka sudah dikepung dan pasti kalau diserbu akan dikalahkan. Semua akan dihancurkan, dirampas, akan dibunuh. Dan mereka minta pertolongan Tuhan. Dan mereka membuat sebuah janji. Yaitu kalau Tuhan selamatkan kota kami akan membangun satu sekolah misi, sekolah teologia, sekolah pendeta. Dan kita akan dari kota ini akan membiayai, mengirim misionaris ke kota-kota lain, ke negara-negara lain untuk menjangkau. Tuhan tolong kami. Kalau Tuhan tolong, kami akan menjadi berkat buat negara-negara lain. Kami akan kirim misionari-misionari. Saudara, itu doa mereka. Dan Tuhan menjawab dengan ajaib, saudara. Jadi bayangkan kota ini sudah dikepung oleh tentara Napoleon Bonaparte yang terkenal. Yang sudah menaklukkan beberapa negara, beberapa kota, saudara. Dan mereka tidak ada harapan. Tapi rupanya ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan bagaimana cara Tuhan menjawab? Bukan dengan mengirim pasukan lain, bukan lakukan yang lain-lain, saudara. Tuhan menjawab dengan badai. Dan tiba-tiba malam itu ada badai di kota Basel, di sekitarnya, saudara. Badai yang begitu keras, badai dengan halilintar, dengan petir yang begitu mengerikan, angin yang begitu kencang. Sampai, saudara, semua yang dipakai buat mengepung itu, semuanya jadi porak-poranda. Ketibanan pohon ke ini, tentara Napoleon banyak yang terluka karena angin begitu kencang, angin ribut, senjata-senjata berterbangan karena angin begitu kencang sekali. Badai yang begitu besar. Sehingga akhirnya tentara yang mengepung itu kocar-kacir, kemahnya, wah, hancur-hancuran, saudara. Sebelum mereka menyerang. Dan besoknya Napoleon memutuskan retreat, mundur, karena tentaranya kepayahan menghadapi badai itu. Saudara, dan jadilah kota Basel di Swiss terselamatkan karena Tuhan mendatangkan badai. Dan Anda tahu, dari itu kemudian mereka benar-benar mendirikan sekolah untuk para misionari. Mereka kumpulkan dana dan mengirimkan orang-orang untuk menginjil. Dia kirimkan ke Rusia, kirimkan ke Ghana, kirim ke India, kirim ke Cina, kirim ke Kamerun, kirim ke Borneo, ke Pulau Kalimantan. Dia kirim ke Nigeria, kirim ke Amerika Latin, ke Sudan, dan banyak negara lain. Dimulai dari apa? Sebuah kota yang hampir dihancurkan oleh Napoleon Bonaparte. Tapi Tuhan selamatkan dengan sebuah badai. Saudara, badai memang menghancurkan, tapi bisa menjadi keuntungan buat hidup kita. Badai memang tidak enak, tapi bisa membawa naik level buat hidup kita. Badai memang tidak baik, tetapi itu bisa membuka sebuah jalan baru. Seperti di Basel, Swiss ini, saudara.
Dari badai justru ada penginjilan misionari sampai kemana-mana, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan. Saudara, mari bersatu teduh sebentar. Badai apa di hidupmu? Minta sudut pandang yang baru dari Tuhan. Minta engkau melihat kebaikan Tuhan di tengah badai itu. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Haleluya, Bapa yang baik. Ayo saudara, lihat hidupmu dan minta sudut pandang yang baru. Di tengah badai, justru Tuhan membuka jalan. Di tengah badai, para murid Yesus melihat kuasa Yesus yang tak terbatas meredakan badai. Di tengah-tengah aniaya, Simon Petrus justru melihat pintu-pintu penjara terbuka dan dia bisa lepas dengan mujizat Tuhan. Di tengah-tengah penjara, Paulus dan Silas memuji Tuhan dan melihat sendi-sendi penjara goyah, pintu terbuka, belenggu terlepas, pasungan terlepas, dan satu kota kemudian di Filipi diselamatkan. Ketika ada badai, Tuhan membuka sebuah jalan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ingin ada badai di hidup kami, tapi kalaupun badai datang, kami mau percaya Tuhan mengizinkan untuk kebaikan. Tuhan punya rancangan terbaik dan kami akan menemukan jalan yang baik itu bersama Tuhan. Buat kami punya perspektif yang baru, buat kami punya sudut pandang yang benar. Karena tidak semua badai menghancurkan, justru ada badai yang membuka jalan-jalan baru buat hidup kami. Biar kami menemukannya, ajar kami mendapatkannya. Berkati semua yang sudah melayani hari ini. Engkau melihat, Engkau perhitungkan semuanya. Berkati yang sudah saat teduh hari ini. Biar kami bertumbuh, kami makin kuat di tengah badai. Bahkan kami melihat jalan-jalan yang baru yang Tuhan buka melalui badai itu. Dalam nama Yesus, kami masuki hari ini dan minggu ini dengan Tuhan. Semuanya akan indah, akan mujizat bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Kita akan bertemu besok dalam saat teduh pemerintahan lagi.
Semangat dalam Tuhan. Amin.